Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum masuk ke tema, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elia Zuratul Azizah, biasa dipanggil Elia Taulia. Saya berasal dari Benculuk, Culing, Banyuwangi, Jawa Timur. Mungkin ada yang pernah ke sana. Untuk riwayat pendidikan, saya dari TK sampai SMA. Saya berada di Banyuwangi, sekolah di Banyuwangi. Sedangkan untuk jenjang kuliah, jenjang perguruan tinggi, saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul peran laki-laki dalam pengasuhan anak, dalam mengasuh anak. Nah, seringkali sih kita menemui fenomena kehidupan, eh, perbedaan gender dalam sebuah kehidupan, di mana gender tersebut biasanya sih laki-laki itu diharuskan bekerja dan perempuan diharuskan untuk mengurus rumah tangga. Salah satunya adalah mengasuh anak. Nah, tidak hanya itu juga sih, saya juga saat ini saya sendiri melihat fenomena di jurusan PAUD, terutama jurusan saya pendidikan Islam Anak Usia Dini, perbedaan gender ketika ada teman laki-laki saya memilih jurusan pendidikan Islam Anak Usia Dini tersebut. Nah, teman-teman saya itu banyak yang diejek dan lain sebagainya. Intinya itu jurusan PAUD itu hanya untuk perempuan gitu kan. Laki-laki itu jarang, bahkan sampai ada yang mengatakan maaf ya kayak banci gitu kan. Nah, sebenarnya saya lihat tuh apa salahnya coba? Kan nggak salah, laki-laki mengasuh anak itu juga nggak apa-apa, gitu kan. Mengasuh anak, merawat anak, mendidik anak itu juga sangat perlu. Seperti itu. Lalu, eh, apa sih pentingnya seorang laki-laki dalam mengasuh anak? Dipikir-pikir, kalau mengasuh anak, pentingnya apa sih laki-laki gitu kan? Masuk jurusan PAUD tadi, apa sih pentingnya? Nah, sebenarnya itu sangat penting sekali itu. Sosok laki-laki dalam mengasuh anak, dalam mendidik anak itu sangat penting, sangat berperan sekali. Nah, apa pentingnya? Anak menjadi lebih pintar dalam memecahkan masalah. Nah, oh kok bisa ya? Nah, kalau kalian misal kalau siapa saja sih kalau anak itu dekat sama ayah, itu cenderung lebih bisa memecahkan masalah. Kok bisa? Karena laki-laki biasanya berpikir menggunakan logika. Nah, juga biasanya kalau anak sering ngobrol sama ayahnya atau sering guyon sama ayahnya, sering bercanda sama ayahnya, itu lebih mengarah kepada bertukar pikiran. Nah, biasanya kalau anak yang bertukar pikiran, itu pikirannya lebih maju. Nah, seperti itu. Uh, Ayah tuh sering ngajak berpikir logika, sesuai logis, terus anak langsung menyerap, oh iya kayak gini. Itu jadi kayak pikiran anak itu lebih maju. Gitu. Terus biasanya anak yang lebih anak akan berpikir maju tersebut, anak akan lebih mudah memecahkan masalah. Seperti itu. Itu kan sangat penting sekali. Berbeda sama perempuan. Perempuan biasanya itu lebih mengutamakan perasaan. Anak jatuh, oh kasihan gitu, sedih makanya hati-hati atau apa. Coba kalau ayah anak jatuh itu nggak mungkin bilang gitu. Mungkin bilangnya pol-polnya minim-minimnya itu nggak apa-apa gitu. Kalau itu biasanya kalau lebih banyak omongnya biasanya tuh ayah kayak gini bilangnya. Nah, coba kalau tadi kamu belok, nggak mungkin kamu nabrak kayak gini, kayak lebih diajak berpikir logistik gitu. Berbeda sama perempuan, hati-hati udah, nggak apa-apa, nggak sakit gitu-gitu. Biasanya perempuan tuh lebih ke mencari aman, kayak lebih ke perasaan, seperti itu. Jadi sosok laki-laki itu dalam mengasuh anak itu sangat penting sekali. Nah, kalau emang laki-laki itu penting, lalu apa hal-hal yang perlu dilakukan ayah dalam mengasuh anak? Ya ngapain ya? Gitu kan kayaknya. Nah, itu hal-hal yang dilakukan ayah itu yaitu hmm, itu bantu anak mengambil hikmah di setiap kejadian. Nah, bantuan dalam setiap kejadian. Nah, biasanya kalau ibu tuh ketika terjadi sesuatu kejadian itu lebih kepada perasaan kan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau ayah itu ajak ayah itu kalau bisa itu lebih ke mengambil hikmahnya.
Nah, misal kayak anak jatuh lagi tadi, coba nggak apa-apa jatuh, anggap saja ini sebagai belajar. Kalau nggak jatuh, nggak mungkin kamu akan merasakan seperti ini. Bagaimana rasanya jatuh? Karena jatuh adalah sebuah awal dari kesuksesan, misal kayak gitu. Nah, itu ajak anak untuk mengambil hikmah dari sosok ayah tersebut. Nah, yang kedua yaitu mainlah dengan anak hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh ibu. Nah, sering sekali nih ayah kayak gitu. Ayah tuh biasanya tuh kalau main dengan ibu itu lebih mencari amannya. Amannya seperti apa gitu. Nah, kalau ayah itu bebas, wes. Nah, kayak saya sering banget lihat video. Ayah sama anak itu bermain kejar-kejaran, jadi pencuri, polisi kayak gitu sampai anak jatuh itu nggak apa-apa begitu. Main perusutan sambil tengkurap, sambil anu sama ayah itu lebih bebas seperti itu. Kalau sama ibu itu hati-hati, bentar-bentar, hati-hati, awas jatuh atau lain sebagainya. Nah, jadi usahakan kalau main dengan anak ke ayah itu ya bebas itu aja nggak apa-apa karena juga ia itu akan mengajarkan bahwa tentang keberanian anak itu bahwa itu dunia itu tidak seaman yang dipikirkan oleh anak, dunia itu keras sekali ya seperti itu. Jadi kayak lebih apa itu namanya, lebih ke berani gitu, ayo gak usah takut, nah seperti itu. Kalau ibu kan benar-benar takut, hati-hati jatuh kayak gitu kan. Jadi lebih ke berani dan itu kawan. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya, peran laki-laki dalam mengasuh anak itu sangat penting sekali dan tidak boleh memikirkan gender, mengasuh perempuan itu mengasuh anak itu tugas perempuan misalnya seperti tidak. Tapi sosok laki-laki itu sangat penting dibutuhkan dalam mengasuh anak. Nah, jadi ya kayak saling melengkapi gitu. Kalau ibu lebih mengajarkan ini, sedangkan ayah lebih mengajarkan ini. Jadi dua-duanya sangat penting sekali. Maka dari itu, uh, tetap mengasuh anak, jangan seorang perempuan saja. Itu ya kawan-kawan.